لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berupa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita waktu untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sepanjang kehidupan kita ini. Salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap sisi kehidupan. Kemudian saya berpesan kepada para hadirin sekalian agar senantiasa menjaga ketakwaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan diri kita dengan menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, hak-hak orang yang sudah tua di dalam agama Islam, inilah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah lah yang telah menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Ketika seseorang dilahirkan oleh ibunya, dia dalam keadaan lemah. Dia tidak bisa melakukan suatu pekerjaan, suatu perbuatan kecuali melalui bantuan dari ibunya dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah kelemahan itu, dengan berlalunya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, maka anak yang tadinya lemah menjadi anak yang kuat. Dia menjadi seorang anak, menjadi seorang remaja, menjadi seorang yang dewasa. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Kemudian setelah masa yang kuat, dia masuk kepada masa lemah lagi. Dha'fa, masa kelemahan, wa shaybah, dan masa tumbuhnya uban di rambutnya. Yakhluqu ma yasha. Allah Azza wa Jalla yang akan menciptakan dan telah menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Wa huwal alimul qadir. Dan Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang maha mengetahui dan maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Begitulah perjalanan kehidupan manusia di dalam kehidupannya di dunia ini. Dia lahir dalam keadaan lemah, kemudian dia berangsur sedikit demi sedikit menjadi orang yang semakin kuat dengan berlalunya hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Kemudian dia masuk kepada fase di mana dia kembali menjadi orang yang lemah, yaitulah yang disebut dengan sinnus syaikhukhah, di mana seseorang masuk kepada usia tua. Dalam agama kita, agama Islam, terdapat tuntunan-tuntunan dari Al-Quranul Karim dan tuntunan-tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW terhadap sikap kita kepada orang-orang yang telah menginjak usia tua. Dalam agama kita, orang yang tua dihormati, dimuliakan, dihargai kedudukannya. Kita bisa melihat dari sunnah Rasulullah SAW, dari perjalanan Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke kota Makkah, ketika menaklukkan kota Makkah. Beliau masuk sebagai seorang fatih muntasir, sebagai seorang penakluk yang menang melawan orang-orang kufar Quraisy. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling dekat, beliau membawa ayahnya Abu Quhafah yang sudah sangat tua. Beliau membawa ayahnya ke hadapan Nabi SAW untuk berbaiat sebagai seorang muslim kepada Nabi SAW. Abu Quhafah sudah sangat tua. Abu Bakar anaknya membawa ayahnya ini ke hadapan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kenapa engkau tidak biarkan ayahmu di rumah? Kenapa tidak kami yang mendatangi beliau untuk berbaiat kepada kami? Rasulullah SAW, beliau adalah seorang Nabi, tetapi beliau memuliakan orang yang sudah tua seperti Abu Quhafah. Beliau bersedia datang ke rumahnya Abu Quhafah untuk mengambil baiat dari beliau. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, memuliakan, menghormati dan menghargai orang yang sudah tua, termasuk memuliakan Allah Azza wa Jalla.
kita memuliakan orang yang sudah tua, menghargai orang yang sudah tua. Itu termasuk ke dalam memuliakan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Sunan Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ikramazi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi wa ikramazi as-sultanil muqsid." Sesungguhnya di antara yang termasuk ke dalam memuliakan Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla adalah ikram zi syaibatil muslim, yaitu memuliakan seseorang yang sudah beruban dalam keadaan beragama Islam. Memuliakan orang yang sudah tua, yang sudah beruban, yang sudah putih rambutnya, itu termasuk ke dalam memuliakan dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Wa hamilul Quran, juga termasuk memuliakan Allah Azza wa Jalla adalah memuliakan seseorang yang merupakan penghafal Al-Quran, guru Al-Quran, ya, ghairal ghali fihi wal jafi, di mana dia bukanlah orang yang berlebih-lebihan di dalam ilmunya tentang Al-Quran, dalam sikapnya terhadap Al-Quran, bukan juga orang-orang yang banyak menelantarkan hukum-hukum Al-Quran. Wa ikrami zi sultanil muqsid, juga termasuk memuliakan Allah Azza wa Jalla adalah memuliakan seorang penguasa yang berlaku adil, memuliakan orang yang sudah berumur, memuliakan ahli Al-Quran, memuliakan penguasa muslim yang berbuat adil. Itu termasuk ke dalam memuliakan dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Keberkahan selalu bersama orang-orang yang tua. Mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak. Mereka lebih banyak merasakan garam kehidupan ini, sehingga ketika anak-anak muda berkumpul dengan orang tua, mengambil pendapat orang-orang yang sudah tua, disitulah keberkahannya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang terdapat dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim, juga dalam Sahih Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum," bahwa keberkahan itu beredar bersama orang-orang yang sudah tua di antara kalian. Ketika kita memutuskan sesuatu, mau mengambil keputusan mengenai suatu perihal, maka mintalah pendapat-pendapat orang yang sudah tua. Mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak dari kita. Mereka memiliki pengetahuan yang lebih luas dari kita. Mereka memiliki segala macam keahlian yang lebih banyak daripada orang-orang yang lebih muda. Oleh sebab itu, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu selama bersama orang-orang yang tua di antara kalian, itu adalah keberkahan. Umur yang sudah tua, apalagi disertai dengan kesalehan seseorang, itu adalah kebaikan. Itu adalah sebuah kebaikan. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai siapakah manusia yang paling baik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW ditanya, siapakah orang yang paling baik di dunia ini wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang paling baik di dunia ini adalah orang yang panjang umurnya sampai dia hidup sampai dia tua. Wa hasuna amaluhu, dan baik amal solehnya. Orang yang paling baik adalah orang yang tua umurnya sampai tua umurnya, dan baik amal solehnya. Amal solehnya baik dan umurnya tua. Ini adalah orang yang terbaik dalam pandangan Rasulullah SAW. Kalau kita lihat di dalam sebagian masyarakat yang hidup di dunia ini, orang-orang tua tidak dinilai, tidak dihargai lagi. Ketika mereka berbicara, tidak ada yang mau meninggalkan, tidak ada yang mau mendengarkan. Dia dilecehkan, pendapat-pendapatnya tidak diambil. Ketika dia menasihati, tidak ada yang mau mendengarkan pendapatnya. Ketika dia berbicara, pembicaraannya dipotong oleh orang yang lebih muda. Kita lihat hal itu di sebagian masyarakat. Bahkan orang-orang yang sudah tua dibiarkan, ditelantarkan oleh anak-anaknya, sehingga banyak di bagian negara atau sebagian besar negara, orang-orang tua menghuni panti-panti jompo. Itulah keadaan sebagian orang-orang tua di berbagai macam negara belahan dunia ini. Negara-negara yang berhukum dengan hukum sekuler, orang-orang yang sudah tua, mereka tidak dimuliakan, tidak dihargai. Lain halnya dengan kita, lain halnya dengan Islam, di mana seseorang yang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam agama kita ini. Di antara bentuk pemuliaan Islam kepada orang yang sudah tua adalah bahwa orang yang lebih tua, dia lebih berhak untuk memimpin salat berjamaah jika dia termasuk di antara ahlul Quran. Orang yang lebih tua umurnya, dia lebih berhak untuk jadi imam, memimpin salat berjamaah jika dia adalah orang yang ahlul Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, kata Rasulullah SAW, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Yang layak menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling fasih bacaannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bisunnah."
Jika mereka sama-sama fasih bacaannya, ada beberapa orang dan mereka sama-sama fasih bacaannya, siapakah yang akan diutamakan? Siapakah yang akan dipilih dari sekian orang-orang yang fasih ini untuk menjadi imam? Fa'alamuhum bisunnah. Yang akan dipilih adalah orang yang paling mengetahui sunnah, terutama sunnah tentang sunnah-sunnah, yaitu aturan-aturan tentang salat berjamaah. Jika mereka sama-sama fasih bacaannya, sama-sama mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang akan dipilih jadi imam? Fa in kanu fi sunnati sawa'a fa aqdamuhum hijratan. Jika mereka sama-sama fasih bacaannya, sama-sama mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu siapakah yang akan dipilih jadi imam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aqdamuhum hijratan, orang yang paling dahulu hijrah. Orang yang paling dahulu hijrah. Kemudian jika bacaannya sama, jika pengetahuannya terhadap sunnah juga sama, jika hijrahnya juga bersamaan, siapakah yang akan dipilih jadi imam? Kata Rasulullah SAW, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan. Jika mereka dalam hijrah sama serentak hijrahnya, maka yang dipilih jadi imam adalah yang paling tua umurnya. Pengetahuannya terhadap Al-Quran sama, pengetahuannya terhadap sunnah sama, kemudian hijrahnya juga sama. Siapa yang akan dipilih? Orang yang lebih tua umurnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik ibn Huwairis yang terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Malik ibn Huwairis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Malik ibn Huwairis, kata beliau, di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Malik ibn Huwairis, Malik ibn Huwairis adalah sahabat yang datang kepada Nabi SAW sengaja untuk belajar tentang agama ini. Beliau tinggal bersama Rasulullah SAW di Madinah selama 20 hari. Mereka semua adalah anak-anak muda. Setelah berlalu 20 hari, Rasulullah SAW melihat ada kerinduan di hati Malik ibn Huwairis beserta teman-temannya terhadap keluarganya yang ditinggalkannya di kampungnya. Kemudian Rasulullah SAW meminta mereka pulang. Kemudian kata Rasulullah SAW, irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum amuruhum. Kembalilah kalian wahai Malik ibn Huwairis dan teman-teman kamu ke keluarga kamu. Kemudian fa'aqimu fihim, tinggallah bersama mereka. Wa'allimuhum, dan ajari mereka agama yang telah kamu pelajari selama 20 hari di Madinah. Wa'muruhum, dan perintahkanlah mereka untuk melakukan berbagai macam perkara-perkara dalam agama ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa iza hadaratis salah falyu'azzin lakum ahadukum. Kalau waktu salat sudah masuk, maka hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan azan. Wal ya ummukum akbarukum. Kemudian kata Rasulullah, wal ya ummakum akbarukum, dan hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling tua di antara kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara bentuk penghormatan Islam kepada orang yang sudah tua adalah memperhatikan keadaan orang yang sudah tua ketika mengerjakan solat berjamaah. Orang yang sudah tua, mungkin kakinya tidak sanggup berdiri dalam waktu yang lama, maka imam diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar meringankan solat, meringankan bacaan, tidak membaca ayat-ayat yang panjang, tidak membaca surah Al-Baqarah 1 juz misalnya. Kata Rasulullah SAW, iza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Iza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Jika seseorang di antara kalian menjadi imam bagi orang lain, falyukhaffif, maka hendaklah dia meringankan bacaannya. Fa inna fihimus saghira, sesungguhnya di antara makmum itu terdapat orang yang masih kecil. Wal kabir, terdapat orang yang sudah tua. Wal dhaif, terdapat orang yang lemah, mungkin dia punya penyakit meskipun masih muda. Wal marid, terdapat juga orang yang sakit. Wazal hajah, dan terdapat orang yang punya keperluan yang perlu diselesaikan segera. Wa iza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Jika dia salat sendirian, maka hendaklah dia panjangkan sesuai dengan yang dikehendakinya. Di sini Rasulullah SAW memperhatikan betul keadaan orang yang sudah tua. Kata Rasulullah SAW, jika ada seseorang di antara kalian menjadi imam, maka hendaklah dia ringankan bacaannya. Baca ayat-ayat yang pendek, baca ayat-ayat yang tidak memberatkan bagi orang lain. Kenapa? Di antara makmum ada orang yang masih kecil, anak-anak yang masih kecil, ada orang yang sudah tua tidak sanggup berdiri, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang punya keperluan yang dia harus segera selesaikan urusannya. Tetapi jika salat sendirian, maka hendaklah dia panjangkan bacaannya sesuai dengan kesanggupannya. Di antara bentuk penghormatan Islam terhadap orang-orang yang sudah tua adalah didahulukan dalam majlis. Didahulukan dalam majlis.
Jika di suatu tempat diadakan majlis, di situ ada anak muda, ada orang yang sudah tua, maka orang tua lebih didahulukan untuk duduk di dalam majlis tersebut, untuk berbicara dalam majlis tersebut, untuk disuguhi makanan dan minuman dalam majlis tersebut. Orang tua yang lebih didahulukan. Seseorang masuk ke dalam sebuah majlis, mereka merasa ada orang tua yang datang, tapi orang tua ini lambat datangnya, kemudian tempatnya tidak diberikan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana." Tidak termasuk di golongan kami orang yang tidak mengasihi orang-orang yang masih kecil di antara kami, dan tidak termasuk di antara kami orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang yang sudah tua di antara kami. Ada orang tua masuk ke suatu majlis, jalannya lambat, orang-orang yang sudah duduk di majlis tersebut tidak sabar, sehingga tempat yang tadinya sudah disediakan untuk orang tua diisi oleh orang-orang yang masih muda. Maka Rasulullah SAW melihat keadaan itu, beliau mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Tidak termasuk di antara kami orang-orang yang tidak mengasihi, tidak menyayangi anak-anak yang masih kecil di antara kami. Wa yuqir kabirana. Dan tidak termasuk di antara kami juga orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang yang sudah tua di antara kami. Di antara bentuk penghormatan terhadap orang-orang yang sudah tua adalah mendahulukan orang yang sudah tua dalam memberi salam. Ketika kita ingin memberi salam, di situ ada orang yang sudah tua, ada anak muda, ada remaja, ada anak kecil. Yang paling pertama diberikan salam assalamualaikum adalah orang yang paling tua di antara mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, terdapat dalam as-sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimus sagiru 'alal kabir wal marru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir." Kata beliau, hendaklah orang yang umurnya lebih muda memberikan salam terlebih dahulu kepada orang yang umurnya lebih tua. Ini namanya yusallimus sagiru 'alal kabir. Orang yang lebih muda mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Wal marru 'alal qa'id, dan orang yang lewat hendaknya dialah yang memberikan salam terlebih dahulu kepada orang-orang yang duduk. Sering terjadi perselisihan di tengah-tengah kita, sering terjadi bentrok, pertengkaran karena orang yang lewat tidak menegur. Kalau seandainya dia menerapkan ajaran Rasulullah SAW, di mana orang yang lewat memberi salam kepada orang yang duduk, maka perselisihan, pertengkaran, cekcok tidak akan terjadi. Wal qalilu 'alal katsir. Orang yang jumlahnya sedikit, hendaklah mereka yang memulai salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Kita lewat berdua, di situ ada beberapa orang berkumpul, 50 orang misalnya. Maka orang yang berdua ini, merekalah yang lebih patut untuk memberikan salam terlebih dahulu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara bentuk penghormatan Islam kepada orang-orang yang telah tua adalah ketika perlu berbicara, maka hendaknya orang tualah yang dipersilakan untuk berbicara terlebih dahulu. Sebagaimana dalam sebuah hadis diceritakan, suatu ketika ada kejadian, ada Abdullah bin Sahal, ada Muhayyisah bin Mas'ud Ibnu Zaid, mereka pergi, dan ada juga Huwayyisah, mereka pergi ke Khaybar. Kemudian ketika di Khaybar, mereka 3 orang sahabat ini berpencar-pencar. Kemudian salah seorang di antaranya, Abdullah bin Sahal, dibunuh dan terbunuh di negeri Khaybar. Negeri Khaybar adalah sebuah negeri yang terletak tidak jauh dari kota Madinah. 3 orang sahabat ini, Abdullah bin Sahal, Huwayyisah ibnu Mas'ud, Muhayyisah ibnu Mas'ud, mereka pergi ke Khaybar. Ternyata Abdullah bin Sahal terbunuh di Khaybar. Kemudian mereka menguburkan Abdullah bin Sahal ini. Kemudian 3 orang sahabat ini datang ke Madinah melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Dan yang berbicara pertama kali adalah Abdurrahman bin Sahal, yang paling kecil di antara 3 orang itu, saudaranya Abdullah bin Sahal. Maka kata Rasulullah SAW, "Kabir, kabir." Yang besar, yang tua berbicara, yang lebih tualah yang pantas berbicara terlebih dahulu. Di sini Rasulullah SAW meminta orang yang paling tua di antara mereka untuk berbicara kepada Rasulullah SAW untuk melaporkan kejadian tersebut. Bahkan dalam memberikan sesuatu, jika di suatu majelis, suatu tempat pertemuan, di situ ada orang tua, ada orang yang masih muda, ada anak-anak, maka yang lebih diutamakan adalah orang-orang yang paling tua di majelis tersebut. Rasulullah SAW pernah bermimpi. Beliau bermimpi sedang bersiwak, sedang menyikat gigi beliau dengan kayu siwak, kayu arak, yaitu kayu yang dipotong untuk bersiwak, untuk membersihkan gigi. Kita semua bisa mengetahuinya dan bisa melihatnya. Rasulullah SAW bersiwak.
setelah selesai bersiwak, Rasulullah SAW di situ ada 2 orang laki-laki. Dalam mimpi Rasulullah SAW, beliau melihat ada 2 orang laki-laki. Salah satunya lebih muda dari yang lain. Maka siwak tersebut Rasulullah SAW berikan kepada yang lebih muda. Maka ada yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, kabir, kabir. Maksudnya, berikanlah siwak itu kepada yang lebih tua di antara keduanya. Rasulullah SAW lalu memberikannya. Dalam hal siwak saja, ketika ada di situ 2 orang, yang satu lebih tua dari yang lain, maka yang lebih diutamakan adalah yang lebih tua. Maka yang lebih diutamakan untuk diberikan siwak adalah orang yang lebih tua. Bukan hanya dalam hal siwak. Jika di suatu majelis ada makanan, maka yang lebih utama diberikan adalah orang yang tua. Jika di suatu majelis ada pembicaraan, maka yang lebih utama untuk dipersilakan berbicara adalah orang yang lebih tua. Jika di suatu majelis ada beberapa orang, lalu datang orang yang tua lah yang lebih dahulukan untuk duduk. Demikianlah tuntunan dalam agama kita ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jika kita menghormati orang-orang yang tua, maka pada gilirannya nanti ketika kita semua tua, maka kita juga akan dimuliakan oleh orang-orang yang lebih muda dari kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu